Hai hai hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Pada saat ini, Xiaoyan masih duduk bersila dengan mata terpejam. Jadi tidak peduli jiwa Jimmy berbicara. Xiaoyan tidak menjawab, dia hanya merasakan tekanan yang kuat dari ki dan darah yang keluar dari tubuhnya. Pada saat yang sama, jiwa Jimmy yang masih menggelengkan kepalanya karena tidak percaya Xiaoyan dapat melakukannya. Tiba-tiba matanya tertuju pada alis Xiaoyan karena tanda bintang 1 telah memadat sepenuhnya. Tidak hanya itu, tanda bintang 2 juga mulai mengembun dan mulai menunjukkan tanda-tanda pemadatan saat ini. Apa yang terjadi? Bukan hanya berhasil mendapatkan tanda Dewa Iblis bintang 1, tetapi dia akan langsung menerobos Dewa Asli bintang 2. Melihat pemandangan ini, jiwa Jimmy tercengang. Karena saking dia tidak mempercayainya, dia mengusap matanya beberapa kali untuk memastikan bahwa pemandangan di depannya bukanlah ilusi. Namun jiwa Jimmy masih dapat melihat dengan jelas bahwa di antara alis Xiaoyan yang tanda Dewa Asli bintang 2 terus berkelip-kelip dengan liar. Sehingga jantung jiwa Jimmy berdetak dengan cepat. Sekarang saya benar-benar berhasil memadatkan tanda Dewa Asli bintang 2 sepenuhnya. Sehingga kekuatan abadi saya telah ditingkatkan lagi ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi seharusnya kekuatan bertarung saya juga meningkat berlipat ganda. Xiaoyan bergumam perlahan, kemudian menarik nafas dalam-dalam karena dia merasakan nyaman di sekujur tubuhnya. Segera Xiaoyan membuka matanya perlahan, kemudian dia menatap jiwa Jimmy sambil tersenyum. Namun tepat ketika jiwa Jimmy melihat senyum Xiaoyan yang seperti iblis, jiwa Jimmy sedikit curiga yang membuat dia semakin gelisah. Jimmy, apakah Anda ingin keluar untuk bersenang-senang? Xiaoyan berkata perlahan. Mendengar itu, jiwa Jimmy segera menggelengkan kepalanya kuat-kuat karena dia merasa bahwa dia seperti musang yang memberi makan kepada seekor ayam. Jangan khawatir, saya akan memberi Anda kebebasan sebentar. Namun sebelum itu, cepat beri saya 10 tetes esensi darah Dewa Asli lagi. Dan selama Anda pergi, Anda bisa meningkatkan kekuatan Anda. Sehingga selama periode tersebut, Anda akan lebih banyak memiliki esensi darah Dewa Asli. Xiaoyan berkata dengan dingin. Apa? Anda masih menginginkan 10 tetes esensi darah? Apakah Anda berencana membunuh saya? Mendengar permintaan Xiaoyan yang tidak masuk akal, jiwa Jimmy berteriak dengan marah di dalam kompas terbang. Jimmy, itu tidak terlalu banyak, hanya 10 tetes esensi darah. Dengan kekuatan Anda sekarang, Anda dapat dengan cepat memulihkan kekuatan Anda dengan cepat. Xiaoyan mengusap hidungnya, kemudian dia berkata sambil tersenyum. Bukankah Anda juga memiliki avatar Dewa Asli sendiri? Jadi mengapa Anda tidak menggunakan esensi darah avatar Dewa Asli Anda sendiri? Jiwa Jimmy semakin bingung dengan perilaku aneh Xiaoyan, jadi terus berteriak dengan marah. Saya juga menggunakan esensi darah avatar Dewa Asli saya. Mungkinkah tubuh yang Anda gunakan bukanlah salah satu avatar saya? Xiaoyan berkata dengan serius. Mendengar itu, jiwa Jimmy tiba-tiba tidak bisa berkata apa-apa. Karena memang benar, tubuh Dewa Asli Yusuan bisa dianggap sebagai avatar Xiaoyan. Karena jiwa Xiaoyan menempati posisi dominan di dalam tubuh avatar Dewa Asli Yusuan milik jiwa Jimmy. Anda seharusnya sudah tahu, saya bisa mengeluarkan jiwa Anda dari tubuh itu kapanpun saya mau. Xiaoyan mendengus dingin. Tepat ketika kata-kata Xiaoyan jatuh, jiwa Jimmy langsung ketakutan. Jadi dia langsung mengeluarkan tangannya tanpa daya. Oke, saya akan menyerahkannya 10 tetes esensi darah kepada Anda. Segera jiwa Jimmy menyerahkan 10 tetes darah lagi kepada Xiaoyan. Sehingga Xiaoyan dapat melihat dengan jelas
bahwa aura yang dipancarkan jiwa Jimmy semakin lemah, sehingga kulit tubuh avatar dewa asli Yusuan terlihat pucat. Sebelum pergi, Anda harus ingat sesuatu. Anda tidak boleh malas dalam berkultivasi, karena Anda harus menyiapkan 20 tetes esensi darah untuk pertemuan kita berikutnya. Xiaoyan memperingatkan jiwa Jimmy, kemudian dia melambaikan tangannya sambil tersenyum. Mendengar itu, jiwa Jimmy juga hanya bisa tersenyum pahit. Namun di balik senyum itu, wajah tidak memperlihatkan ekspresi apapun. Bahkan ketika jiwa Jimmy bersiap untuk pergi, Xiaoyan menatapnya. Wajah jiwa Jimmy memiliki ekspresi yang tidak jelas, sehingga Xiaoyan tidak dapat melihat dengan jelas. Apakah jiwa Jimmy sedang menangis atau tertawa? Oke, saya pergi sekarang. Jiwa Jimmy berkata dengan getir. Mendengar itu, Xiaoyan tersenyum, kemudian mengangguk kepalanya dengan ramah. Sebaiknya Anda terus berhati-hati di jalan. Jiwa Jimmy mengepakkan tinjunya dengan hormat, namun sekarang jiwa Jimmy merasa dia telah melakukan banyak hal jahat, namun tidak pernah sebaik iblis di depannya. Segera jiwa Jimmy meninggalkan kompas terbang tepat di mana Xiaoyan berada. Namun setelah menyapu dengan cepat hingga ribuan kaki jauhnya, akhirnya dia tidak bisa menahan diri untuk mengutuk Xiaoyan. Sialan, orang ini penuh dengan kebencian. Apanya yang reinkarnasi dari yang mulia? Dia hanyalah seorang iblis yang menjelma menjadi reinkarnasi yang mulia, yang mengatasnamakan keadilan. Jika ini terus berlanjut, bukankah esensi darah avatar dewa asli saya akan dihisap oleh iblis ini? Bajingan, tunggu sampai saya bisa menemukan avatar yang berada di dunia kuno dewa iblis abadi. Jika Anda cukup beruntung tidak terbunuh di dunia ini, saya akan membalasnya. Seharusnya sekarang ada kehadiran yang kuat dari keluarga tertentu. Pada saat itu, saya harus bergabung untuk membunuh iblis ini. Jiwa Jimmy berkata dalam hatinya, matanya bahkan dipenuhi dengan niat membunuh. Jelas memiliki perasaan ditindas ini membuatnya tidak nyaman. Kalau begitu, saya berharap Anda bisa berhasil. Sebuah suara terdengar. Ya, saya harus bisa melakukannya. Jiwa Jimmy mengangguk dan menjawab secara tidak sadar, bahkan tidak menyadari dari mana suara itu berasal dalam ketiadaan. Tepat ketika jiwa Jimmy merasa aneh, sosoknya yang berlari kencang tiba-tiba berhenti dan membeku di tempat. Kemudian dia teringat bahwa jiwa Xiaoyan juga ada di dalam tubuhnya, bahkan menduduki tubuhnya jauh lebih besar dari jiwanya. Jadi secara alami, Xiaoyan bisa mendengar semua yang dia katakan. Sekarang jiwa Jimmy merasa bahkan pikirannya sendiri sulit untuk melarikan diri dari Xiaoyan. Sehingga jiwa Jimmy ingin menangis, tapi dia tidak bisa menangis. Untuk sesaat, dia bahkan ingin meledakkan dirinya sendiri. Ternyata hidup lebih buruk dari kematian, begini rasanya. Mulai sekarang, saya benar-benar ingin menjadi orang baik. Setelah jiwa Jimmy tertegun sejenak, dia langsung berubah menjadi pelangi panjang dan menghilang. Pada saat ini di atas bintang ungu, sosok avatar dewa asli berdiri di udara. Dia dengan gila-gilaan mengayunkan tinjunya dengan keras. Duar, duar. Segera di atas tanah, di mana keluarga Pan berada mengalami guncangan yang sangat hebat. Di wajahnya dengan dentuman ledakan yang sangat keras. Segera terdengar segel bayangan kepalan tangan berwarna emas jatuh dari langit menyebabkan suara gemuruh yang tidak ada habisnya, yang membuat seluruh bangunan keluarga Pan hampir dalam beberapa tarikan nafas telah menjadi reruntuhan, sehingga tidak ada satu orang pun yang selamat. Setelah keluarga Pan dimusnahkan, avatar dewa asli dengan cepat pergi ke rumah keluarga Wan. Tanpa ragu, avatar dewa asli juga langsung membombardir dengan banyak kepalan tinju berwarna emas. Dan bayangan tinju itu terus jatuh tanpa ada perlawanan sedikit pun, yang membuat seluruh kota keluarga musnah dalam sekejap.
Setelah keluarga Wan dan keluarga Pan musnah dari bintang ungu, sosok avatar dewa asli terus berlari kencang dan akhirnya melayang di atas keluarga Jin. "Senior, tolong ampuni keluarga Jin saya," Jin Doming berkata sambil memohon. Dia berlutut tepat di depan avatar dewa asli dengan tubuh gemetar ketakutan. Melihat itu, avatar dewa asli hanya menatap Jin Doming dengan acuh tak acuh. "Anda tidak perlu bicara lebih banyak. Cepat ikuti saya. Kita akan pergi ke alam dewa iblis abadi," avatar dewa asli berkata dengan dingin. "Apakah Anda yakin ingin pergi ke alam dewa iblis abadi?" jawab Jin Doming dengan bingung. Jelas pergi ke alam dewa iblis abadi bukanlah sesuatu yang berani dibayangkan Jin Doming. "Senior, sebaiknya Anda tidak pergi ke alam dewa iblis abadi. Lagi pula kita tidak bisa memasukinya," Jin Doming memperingatkan avatar dewa asli dengan hati-hati. "Berisik, ayo pergi," avatar dewa asli berteriak dengan marah. Bising mendengar itu, Jin Doming tercengang, namun dia tidak berani mengabaikannya. Jadi dengan cepat, dia langsung mengeluarkan kompas terbang, mengendalikan dan meninggalkan bintang ungu dengan cepat. Sebelumnya, semua orang dari keluarga Jin melihat leluhur mereka berlutut di udara. Meskipun mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi setelah mereka mendengar kabar kehancuran keluarga Pan dan keluarga Wan, mereka akhirnya sadar alasan mengapa leluhur sampai melakukan hal memalukan seperti itu. Leluhur mereka pasti telah berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan keluarganya. Pada saat ini di halaman dalam keluarga Jin, mata indah Jin Qingwan sedikit menyipit karena pemandangan mengejutkan saat ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Apakah mungkin kejadian ini semuanya dilakukan oleh senior yang menyelamatkan kita sebelumnya? Apakah sebenarnya senior ini sangat kuat sehingga leluhur saya pun berlutut di hadapannya? Jin Qingwan membuka mulutnya. Jelas sekarang dia tidak bisa tenang. "Saya telah menghancurkan keluarga Wan dan keluarga Pan. Mulai sekarang, di atas bintang ungu, keluarga Jin adalah satu-satunya keluarga yang tersisa. Ini juga merupakan kesempatan bagi keluarga Jin Anda. Saya harap Anda tidak mengabaikan di masa depan," avatar dewa asli berkata perlahan. Mendengar itu, Jin Doming hanya bisa mengangguk sedikit. Jelas Xiaoyan sekarang telah menaklukkan Jin Doming sepenuhnya. Pada saat ini, Xiaoyan di dalam kompas terbang juga tidak menganggur. "Karena saya masih memiliki waktu untuk pergi ke alam dewa iblis abadi, saya harus masih mengeluangkan waktu untuk menyelesaikan beberapa pesanan dari alam dewa kekacauan. Mungkin saya tidak akan berhasil jika saya terus menundanya lebih lama lagi. Terlebih lagi, saya masih tidak tahu bagaimana cara menghancurkan hati biru para Raja Ros Istana Surgawi. Tapi saya merasa saya hanya dapat menemukan jawabannya dalam pertemuan di alam dewa kekacauan. Lagi pula, jika saya dapat menyelesaikan pesanan ini, itu akan menjadi lebih baik untuk mendapatkan beberapa bantuan lagi di alam dewa kekacauan." Memikirkan hal ini, Xiaoyan segera meletakkan kuali obat di atas kompas terbaru. Sekarang Xiaoyan berencana menyempurnakan pil obat untuk nomor 8 terlebih dahulu. Bagaimanapun, nomor 8 setuju untuk membantunya memperbaiki baju besi dewa palsu. Dan itu adalah timbal balik atas pesanannya. Oleh karena itu, pertama-tama yang harus disempurnakan Xiaoyan adalah pesanan pil obat yang dipercayakan nomor 8 sebagai prioritas utama. Setelah beberapa saat, seluruh kompas terbang diisi dengan bahan obat yang padat. Kemudian ledakan nyala api menyebar di kuali obat. Pada saat yang sama, melihat pemandangan aneh di depannya, Xian Doxi hanya bisa melihatnya dalam diam dan tidak berani bertanya sedikit pun. Oke deh kakak, sampai di sini dulu video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.